Nurul, seorang istri berhijab di desa, merasa hampa saat suaminya, Rio, tiba-tiba menyiramnya dengan air kobokan. Perubahan sikap Rio dan bisikan tetangga membuka tabir gelap. Nurul hancur saat menemukan bukti perselingkuhan Rio dengan wanita lain. Akankah ia memilih bertahan dalam luka atau bangkit untuk kehidupannya yang baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang biasa, seperti pagi-pagi lainnya di desa Mekarsari. Matahari baru saja mengintip dari balik bukit, menyinari pepohonan kelapa yang menjulang tinggi dan sawah-sawah yang hijau membentang. Udara masih segar, membawa aroma tanah basah bercampur wangi melati dari pekarangan tetangga. Aku, Nurul, sudah terjaga sejak subuh, menunaikan sholat, lalu bergegas ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng yang baru dimasak memenuhi ruangan, disusul wangi teh hangat yang mengepul dari cangkir-cangkir. Aku bersenandung kecil, menikmati ketenangan pagi yang damai ini. Rio, suamiku, biasanya sudah bangun dan ikut membantu merapikan meja, atau sekadar menemaniku bercerita tentang mimpi malamnya. Kami sudah menikah selama 7 tahun. 7 tahun yang terasa seperti sekejap, namun penuh dengan suka dan duka yang kami lalui bersama. Dia adalah pria pendiam, namun perhatiannya selalu terasa dalam setiap sentuhan dan tatapan matanya. Atau, setidaknya, itulah Rio yang kukenal dulu. Beberapa bulan terakhir, ada yang berubah. Rio mulai sering melamun, mudah tersinggung, dan sering pulang terlambat dengan alasan pekerjaan. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran negatif itu. Mungkin dia lelah, mungkin ada masalah di kantor yang tidak ingin dia ceritakan padaku. Sebagai seorang istri, aku merasa wajib untuk mendukungnya, memberi ruang baginya untuk bernapas, tanpa harus terus-menerus menginterogasi. Aku percaya, cinta dan kesabaran akan selalu menemukan jalannya. Aku percaya pada Rio, pada ikatan pernikahan kami yang dibangun di atas dasar agama dan kasih sayang. Jilbab yang kukenakan ini bukan hanya kain penutup kepala, tapi juga simbol ketaatan dan keyakinanku akan indahnya menjaga diri. Mas, sarapan sudah siap, panggilku lembut, mengetuk pintu kamar. Tidak ada sahutan. Aku mengerutkan kening, tak biasanya Rio tidur selelap ini. Biasanya, suara alarm di ponselnya sudah cukup untuk membangunkannya. Aku mencoba lagi, kali ini dengan sedikit lebih keras. Mas Rio, apa Mas tidak enak badan? Tetap sunyi. Aku membuka pintu perlahan, dan mendapati Rio masih terlelap. Wajahnya tertutup bantal. Aku menghela napas, memutuskan untuk membiarkannya sebentar lagi. Mungkin dia memang sangat lelah. Aku kembali ke meja makan, mengambil piring, dan mulai makan sarapanku sendiri. Sebenarnya, ada sedikit rasa hampa. Sarapan selalu terasa lebih nikmat jika dimakan berdua, ditemani celotehan ringan tentang rencana hari ini. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara langkah kaki dari kamar. Rio keluar dengan wajah kusut, rambut acak-acakan. Matanya sembab, seolah semalaman tidak tidur nyenyak. Aku tersenyum, sudah bangun. Mas, mau aku siapkan sarapan? Rio tidak menjawab. Dia berjalan menuju wastafel di dapur, tempat piring-piring kotor bekas sarapanku tadi diletakkan. Di sampingnya, ada mangkuk berisi sisa air kobokan yang kugunakan untuk mencuci tangan setelah makan. Airnya keruh, bercampur sisa nasi dan remah-remah lainnya. Aku pikir dia akan mencuci muka atau mengambil minum. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tak pernah kubayangkan dalam mimpi terburukku sekalipun. Dengan gerakan cepat dan tanpa peringatan, Rio meraih mangkuk air kobokan itu. Tatapannya kosong, tanpa ekspresi. Sebelum aku sempat bertanya atau menghindar, ia menyiramkan seluruh isi mangkuk itu ke wajahku.
Air kotor, dingin, dan berbau sisa makanan itu mengalir membasahi jilbabku, menetes dari dahi hingga ke ujung dagu. Rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Aku terpaku, membeku di tempat. Rasa terkejut, bingung, dan marah bercampur aduk menjadi satu. Air kotor itu mengenai mata dan bibirku, meninggalkan rasa pahit dan jijik. Jilbabku yang tadinya rapi kini basah kuyup dan lepek. Aroma nasi goreng yang tadinya menggoda kini berubah menjadi bau sisa makanan yang menjijikkan. Rio hanya menatapku dengan tatapan kosong itu, seolah aku adalah benda mati yang tak bernyawa. "Mas, apa yang Mas lakukan?" Suaraku bergetar, lebih karena kaget daripada marah. Aku mencoba mencari penjelasan di matanya, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya kehampaan yang menakutkan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah menyiramku, dia hanya berbalik, mengambil kunci motornya, dan tanpa menoleh sedikit pun, pergi meninggalkan rumah. Aku berdiri mematung di tengah dapur, air kobokan masih menetes dari jilbab dan bajuku. Hati ini terasa perih, lebih perih dari rasa dingin air yang menyentuh kulitku. Ada apa dengan suamiku? Apa salahku? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, tanpa menemukan jawaban. Pagi yang damai itu kini hancur berkeping-keping, meninggalkan luka yang belum kupahami kedalamannya. Setelah kejadian pagi itu, duniaku terasa terbalik. Setiap detik berlalu dalam kabut kebingungan dan kesedihan. Aku mencoba mencerna apa yang terjadi. Rio, suamiku, yang selama ini kukenal sebagai pria lembut dan penyayang, tiba-tiba melakukan tindakan sekasar itu. Aku membersihkan diri, mengganti pakaian dan jilbab yang basah, namun rasa jijik dan perih di hati tak bisa hilang begitu saja. Kejadian itu terus terulang di benakku, seperti rekaman film yang diputar berulang-ulang. Rio tidak pulang sampai sore hari. Ketika dia kembali, dia bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Dia makan malam seperti biasa, berbicara seadanya, dan bahkan tidak melirikku sama sekali. Aku mencoba mengajaknya bicara, mencari penjelasan. "Mas, kenapa tadi pagi Mas menyiramku dengan air kobokan?" Tanyaku dengan suara pelan, hati-hati. Dia mengangkat kepala, menatapku dengan tatapan yang dingin. "Kau terlalu banyak bertanya, Nurul. Jangan dramatisir keadaan. Itu hanya air, bukan racun." Nada suaranya datar, tanpa emosi, dan itu jauh lebih melukai daripada amarah yang meledak-ledak. Aku terdiam, lidahku keluh. Bagaimana mungkin dia mengatakan itu? Hanya air. Setelah apa yang dia lakukan? Malam-malam setelah itu menjadi semakin dingin. Rio mulai sering tidur di sofa, dengan alasan tidak ingin menggangguku. Alasannya terdengar seperti dalih, karena dia selalu saja menghindariku, seolah aku memiliki penyakit menular. Jarak di antara kami semakin lebar. Dia jarang tersenyum, bahkan senyum tipis yang dulu selalu ia berikan saat aku menyambutnya pulang. Percakapan kami terbatas pada hal-hal penting seputar rumah tangga. Dia juga semakin sering pulang malam, bahkan terkadang lewat tengah malam. Dulu, jika ia ada lembur, ia akan memberi kabar. Sekarang, pesanku sering tidak dibalas, atau hanya dibalas singkat dengan alasan sibuk. Ponselnya seolah menjadi benda paling berharga baginya. Ia selalu menggenggamnya, bahkan saat tidur. Aku sering memergokinya tersenyum sendiri sambil menatap layar ponsel. Namun begitu aku mendekat, ia buru-buru menyembunyikannya atau mematikan layarnya. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara Rio berbisik-bisik di telepon. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dia berbicara dengan nada rendah, sesekali tertawa kecil yang bukan tawa yang biasa kudengar darinya. Ketika aku bergeser sedikit di tempat tidur, ia langsung mematikan telepon dan berpura-pura tidur. "Ada apa, Mas? Siapa yang menelepon selarut ini?" Tanyaku hati-hati. "Bukan siapa-siapa," jawabnya dingin, tanpa membuka mata.
Hanya telepon kantor. Kau tidur saja. Hati kecilku merintih. Telepon kantor? Selarut itu? Dan kenapa harus berbisik? Bibit keraguan mulai tumbuh subur di hatiku, menusuk-nusuk seperti duri yang tajam. Aku mencoba melawan pikiran buruk itu, mencoba meyakinkan diri bahwa aku terlalu sensitif, bahwa Rio hanya sedang stres. Namun, tanda-tanda itu semakin jelas. Suatu hari, aku mencuci pakaian Rio dan menemukan sehelai rambut panjang berwarna coklat terang terselip di kerah kemejanya. Rambutku hitam pekat, begitu juga dengan rambut Rio yang pendek. Jantungku berdebar kencang. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin rambut rekan kerjanya, mungkin tak sengaja menempel. Aku mencoba mencari 1001 alasan untuk menepis kecurigaan yang semakin membesar ini. Setiap sentuhan yang dulu terasa hangat, kini terasa hambar. Setiap tatapan yang dulu penuh cinta, kini terasa seperti melihat orang asing. Rumah tangga kami yang dulu hangat dan penuh tawa, kini diselimuti oleh keheningan dan kecanggungan. Aku merasa seperti hidup di dalam sangkar, menyaksikan kebahagiaan kami perlahan-lahan runtuh, tanpa tahu bagaimana cara menghentikannya. Rio tidak lagi menceritakan hari-harinya, tidak lagi bertanya tentang kabarku. Dia sibuk dengan dunianya sendiri, dunia yang terasa asing bagiku. Aku sering menangis dalam diam di malam hari, membenamkan wajah di bantal agar isakanku tidak terdengar. Aku berdoa, memohon petunjuk kepada Allah, agar kegelisahan ini segera berakhir, agar rumah tangga kami kembali seperti semula. Namun, di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu, ada sesuatu yang sangat salah. Dan rasa sakit itu, mulai menggerogoti jiwaku secara perlahan. Desa Mekarsari adalah tempat yang kecil. Semua orang saling mengenal, dan tidak ada rahasia yang bisa disimpan rapat-rapat. Setelah insiden air kobokan dan perubahan sikap Rio yang semakin nyata, aku mulai merasakan tatapan-tatapan aneh dari tetangga. Ketika aku pergi ke warung Bu Siti untuk membeli kebutuhan dapur, para ibu-ibu di sana seringkali berbisik-bisik dan langsung terdiam saat aku mendekat. Senyum mereka terasa kaku, tidak sehangat biasanya. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku hanya terlalu sensitif, terlalu terbawa perasaan setelah apa yang terjadi dengan Rio. Namun, bisikan itu semakin sering kudengar. Suatu siang, saat menjemur pakaian di halaman belakang, aku mendengar Bu Warmi, tetangga sebelah, berbicara dengan nada rendah kepada putrinya. Aku tidak bisa menangkap semua kata-katanya, tapi samar-samar kudengar kata, Rio, dan perempuan lain. Jantungku mencelos. Aku berpura-pura tidak mendengar, tapi tanganku gemetar saat memegang jemuran. Rasa dingin menjalar di punggungku. Apakah bisikan-bisikan itu bukan hanya imajinasiku? Apakah kecurigaanku selama ini memiliki dasar yang nyata? Aku ingin bertanya, ingin meminta mereka menjelaskan, tapi lidahku terasa keluh. Rasa malu dan takut menyelimutiku. Malu jika kecurigaan itu benar, takut menghadapi kenyataan pahit yang mungkin menantiku. Beberapa hari kemudian, Rio pulang dengan wajah sedikit cerah. Ia bahkan membawa sebuah kalung kecil dengan liontin batu permata biru yang cantik. Ini untukmu, Nurul, katanya, menyerahkannya kepadaku. Aku terkejut. Sudah lama sekali ia tidak memberiku hadiah. Hatiku sedikit melunak, setitik harapan muncul. Mungkin ia menyesal, mungkin ia ingin memperbaiki segalanya. Namun, saat aku memegang kalung itu, ada perasaan aneh. Liontin batu biru itu tampak familiar. Aku teringat pernah melihatnya di sebuah toko perhiasan kecil di kota kecamatan, saat kami pergi berbelanja beberapa bulan lalu. Saat itu, Rio bilang harganya terlalu mahal dan kami tidak membutuhkannya. Mengapa sekarang tiba-tiba ia membelinya? Dan mengapa ekspresinya terlihat aneh? Seolah terpaksa? Terima kasih, Mas, kataku, mencoba tersenyum. Tapi senyum itu terasa pahit di bibirku.
Aku memperhatikan Rio saat ia meletakkan tas kerjanya. Dari dalam tas itu, sebuah struk kecil terjatuh. Struk pembelian dari toko perhiasan yang sama. Namun, tanggalnya bukan hari ini, melainkan 2 minggu yang lalu. Dan harga kalung itu tertera di sana, tapi ada 2 item lain yang juga dibeli. 1 liontin batu biru, dan 1 cincin perak dengan inisial S. Darahku berdesir dingin. Cincin perak dengan inisial S. Siapa S ini? Apakah kalung yang ia berikan kepadaku ini adalah sisa? Atau bahkan, dia membelinya untuk orang lain, dan baru ia berikan kepadaku setelah ia menyadarinya? Logika sehatku mulai mencari kepingan-kepingan puzzle yang berserakan. Rio tidak pernah memakai cincin, dan inisial itu jelas bukan namaku. Keesokan harinya, saat Rio pergi kerja, aku memberanikan diri. Aku diam-diam memeriksa ponselnya, berharap tidak menemukan apa-apa, berharap semua kecurigaanku salah. Tapi tangan ini bergetar, tahu bahwa aku mungkin akan menemukan sesuatu yang menghancurkan hatiku. Aku membuka galeri fotonya. Dan di sana, di antara foto-foto lama kami, ada beberapa foto baru. Foto Rio dengan seorang wanita. Wanita itu cantik, rambutnya panjang terurai, dan ia memakai jilbab yang modern, bukan seperti jilbab sederhana yang kubiasa kenakan. Yang lebih menusuk hati, wanita itu mengenakan cincin perak dengan inisial S, yang sama persis seperti yang tertera di struk. Di salah satu foto, mereka sedang tertawa riang. Rio memegang tangan wanita itu, dan di jari manis wanita itu, cincin S itu bersinar terang. Duniaku runtuh seketika. Bisikan-bisikan di desa, tatapan aneh tetangga, perubahan sikap Rio, insiden air kobokan, dan sekarang, bukti yang tak terbantahkan ini. Semuanya menjadi jelas. Rio berselingkuh. Dan rasa sakitnya jauh melebihi perih disiram air kobokan. Rasanya seperti jutaan pisau menusuk-nusuk jantungku. Aku terduduk lemas di lantai, air mata membanjiri pipiku, membasahi jilbabku lagi. Kali ini, bukan karena air kotor, tapi karena luka yang menganga dalam jiwaku. Setelah menemukan foto-foto itu di ponsel Rio, aku merasa seperti kehilangan napak. Dunia yang kukenal, rumah tangga yang kubangun dengan penuh cinta, semuanya terasa hancur dalam sekejap. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku, membuatku sulit bernapas. Setiap kali memejamkan mata, wajah Rio dan wanita itu, dengan cincin berinisial S yang melingkar di jarinya, terus membayang. Aku mencoba menenangkan diri, tapi tubuhku terus bergetar. Nafasku tersengal-sengal, seolah udara di sekitarku lenyap. Aku harus memastikan. Aku harus tahu siapa wanita itu, dan seberapa jauh hubungan mereka. Meskipun di satu sisi aku takut akan kebenaran, di sisi lain, aku merasa harus menghadapinya. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan dan ketidakpastian. Sore itu, aku memutuskan untuk tidak langsung mengkonfrontasi Rio. Aku butuh waktu untuk mengumpulkan kekuatan, dan aku butuh informasi lebih. Aku kembali melihat foto-foto itu dengan lebih seksama. Ada satu foto di mana mereka berdua berdiri di depan sebuah toko bunga. Aku mengenali toko bunga itu. Itu adalah toko bunga yang cukup terkenal di kota kecamatan, milik Bu Dewi, salah seorang kenalan lama ibuku. Mungkin aku bisa mencari tahu dari sana. Pikiran itu memberiku sedikit kekuatan. Keesokan paginya, setelah Rio berangkat kerja, aku memutuskan untuk pergi ke kota kecamatan. Dengan langkah ragu namun mantap, aku menuju toko bunga Bu Dewi. Hatiku berdegup kencang, takut akan apa yang akan kudengar. Aku menyapa Bu Dewi, yang terkejut melihatku datang sendirian. "Nurul, ada apa nak? Tumben sekali kesini sendiri?" tanya Bu Dewi dengan ramah. Aku mencoba tersenyum, menyembunyikan badai di dalam hatiku. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya ingin melihat-lihat bunga."
Aku mulai berpura-pura tertarik pada bunga-bunga yang terpajang, sambil sesekali melirik Bu Dewi yang sedang menata pot. Setelah beberapa saat berbasa-basi, aku memberanikan diri. Bu Dewi, akhir-akhir ini saya sering melihat suami saya mampir ke sini. Dia membeli bunga, ya? Tanyaku dengan nada yang kudengar terlalu dipaksakan. Bu Dewi mengangguk, senyumnya sedikit meredup. Oh, iya, Pak Rio memang sering kemari, Nurul. Tapi bukan untukmu, katanya pelan, seolah tidak enak hati. Duniaku terasa berputar. Kata-kata itu menghantamku seperti godam. Bukan untuk saya? Lalu untuk siapa? Bu? Tanyaku, suaraku tercekat. Bu Dewi menghela napas. Untuk Mawar. Dia selalu datang bersamanya. Wanita yang rambutnya panjang, sering pakai hijab modern, dan sepertinya mereka dekat sekali. Mau. Nama itu seperti belati yang menusuk langsung ke jantungku. Jadi, wanita itu bernama Mawar. Dan mereka datang bersama. Sering? Berarti hubungan mereka bukan sekadar perselingkuhan sesaat. Rio sudah berselingkuh secara terang-terangan di kota kecamatan, tempat orang-orang bisa melihatnya. Harga diriku hancur berkeping-keping. Apakah mereka terlihat seperti sepasang kekasih? Bu? Tanyaku, nyaris berbisik. Bu Dewi mengangguk perlahan, tatapan matanya penuh simpati. Maaf, Nurul. Sejujurnya, saya sering melihat mereka bergandengan tangan, dan Pak Rio sering membelikan Mawar bunga-bunga favoritnya. Mereka bahkan pernah makan siang di warung sebelah toko saya. Air mataku tak terbendung lagi. Aku tidak bisa menahannya. Aku merasa begitu bodoh, begitu buta. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari semua ini? Bagaimana mungkin Rio bisa melakukan ini padaku? Pada kami? Pada sumpah pernikahan kami? Rasa sakit itu begitu dalam, tak terperikan. Air mata membanjiri pipiku, membasahi jilbabku lagi, kali ini dengan air asin yang begitu pedih. Bu Dewi mendekat, memelukku erat. Sabar ya, Nurul. Saya sudah lama menduga ada yang tidak beres, tapi saya tidak berani memberitahumu. Semoga kamu kuat menghadapi semua ini. Pelukan Bu Dewi terasa hangat, tapi tidak cukup untuk menghentikan tangisanku. Semua bukti itu kini menyatu, membentuk gambaran yang mengerikan tentang pengkhianatan Rio. Mau, wanita berambut panjang, berhijab modern, dengan cincin inisial S. Kini aku tahu namanya. Aku tahu betapa beraninya mereka menunjukkan hubungan mereka di depan umum. Dan aku tahu, Rio sudah lama mengkhianatiku. Insiden air kobokan itu, perubahan sikapnya, ponsel yang selalu digenggamnya, semuanya adalah bagian dari sandiwara busuk yang ia mainkan. Rasanya bukan hanya hati yang sakit, tapi seluruh tubuhku terasa remuk redam. Pulang dari toko bunga Bu Dewi, aku merasa seperti boneka tanpa jiwa. Sepanjang perjalanan, air mataku tak berhenti mengalir, membasahi cadarku yang sudah lembab. Aku terus merapal doa dan istighfar, memohon kekuatan kepada Allah untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Ketika aku sampai di rumah, hari sudah mulai gelap. Rumah terasa kosong dan dingin, seolah ikut merasakan kehancuran hatiku. Aku menyiapkan makan malam seperti biasa, namun tanganku gemetar dan pandanganku kabur karena air mata. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak lagi menunda konfrontasi. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu, tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan yang menyesakkan ini. Aku harus tahu kebenaran langsung dari mulut Rio, meskipun aku tahu itu akan sangat menyakitkan. Ketika Rio pulang, ia menyapaku seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Ia duduk di meja makan, bersiap untuk menyantap hidangan yang sudah kusiapkan. Aku mengambil napas dalam-dalam, menguatkan hati. Mas, panggilku, suaraku serak. Rio mendongak, menatapku dengan tatapan biasa. Ada apa, Nurul? Kenapa wajahmu pucat begitu? Tanyanya,
Ada sedikit nada khawatir yang samar, atau mungkin hanya perasaanku. Aku meletakkan ponselku di meja, membuka galeri foto, dan menunjukkan kepadanya foto-foto dirinya bersama Mawar. "Ini apa, Mas?" tanyaku, suaraku bergetar tak terkendali. Wajah Rio langsung berubah. Dari sedikit khawatir, menjadi datar, lalu mengeras. Dia menatap foto itu, lalu menatapku. Tidak ada penyesalan di matanya, hanya ekspresi terpojok. "Dari mana kau dapat ini?" tanyanya, suaranya dingin dan tajam. "Tidak penting dari mana aku dapatnya, Mas. Yang penting, ini apa? Siapa wanita ini? Apa maksud semua ini?" Air mataku kembali tumpah. Hatiku terasa sakit melihatnya masih bisa bersikap seperti itu. Rio menghela napas panjang, seolah aku adalah beban yang tak tertahankan. "Dia Mawar, rekan kerjaku." "Rekan kerja? Rekan kerja mana yang bergandengan tangan, tertawa lepas, bahkan mengenakan cincin berinisial dari Mas?" Suaraku meninggi, rasa sakit berubah menjadi amarah. "Dan cincin itu, inisial S? Sejak kapan nama Mas Rio punya inisial S?" Rio menunduk, tidak menjawab. Lalu, dia mengangkat kepalanya lagi, tatapannya kini dipenuhi kemarahan. "Kau menguntitku? Kau memeriksa ponselku? Kau tidak punya hak, Nurul. Itu privasiku." Dia membentak, suaranya menggelegar di ruang makan yang sunyi. Aku terkejut dengan amarahnya. Aku tidak menyangka dia akan semarah ini. "Privasi, Mas? Lalu bagaimana dengan privasiku? Dengan hatiku? Dengan perasaan yang hancur ini? Apakah itu bukan privasi?" Aku membalas, suaraku juga meninggi. "Apa ini penyebab Mas menyiramku dengan air kobokan waktu itu? Karena Mas sudah tidak menganggapku sebagai istri?" Dia terdiam sesaat, seolah kata-kataku menusuknya. Lalu, wajahnya kembali mengeras. "Kau terlalu berlebihan, Nurul. Itu hanya air kobokan, tidak perlu dibesar-besarkan. Dan tentang Mawar, dia hanya temanku. Kau terlalu cemburu dan posesif." Penyangkalan itu membuatku muak. "Teman? Jika dia teman, mengapa ada cincin ini? Mengapa kau berbohong? Mengapa kau berubah sejak beberapa bulan ini? Mengapa kau menjauh dariku?" Aku merapatkan jilbabku, seolah ingin melindungi diriku dari luka yang terus-menerus ia torehkan. Rio tiba-tiba bangkit dari kursinya, mendorong piringnya hingga bergeser di meja. "Cukup, Nurul. Aku lelah dengan semua pertanyaanmu. Aku butuh ketenangan. Kalau kau tidak bisa memberikannya, jangan salahkan aku jika aku mencari ketenangan di tempat lain." Kata-kata itu, kalimat terakhir itu, bagai pukulan telak yang menghantamku. Mencari ketenangan di tempat lain. Itu adalah pengakuan tidak langsung. Jantungku berdenyut nyeri, seolah ada retakan besar di sana. Aku merasa seluruh duniaku runtuh. Kepingan-kepingan harapan dan impian yang telah kubangun bersamanya hancur berantakan. Rio tidak menunggu jawabanku. Dia berbalik, mengambil kunci motornya lagi, dan pergi meninggalkan rumah. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, lalu ambruk di kursi, menangis sejadi-jadinya. Tangisan itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam, membawa serta semua rasa sakit, kecewa, dan pengkhianatan yang kurasakan. Lebih sakit daripada disiram air kobokan, lebih perih daripada dibentak, adalah mengetahui bahwa orang yang paling kucintai telah menghancurkan kepercayaanku dan mengkhianati janji suci kami. Malam itu, dan hari-hari setelah konfrontasi dengan Rio, adalah masa-masa tergelap dalam hidupku. Rio tidak pulang ke rumah selama beberapa hari. Aku hanya bisa menangis, meratap, dan bertanya-tanya mengapa semua ini harus terjadi padaku. Rumah yang dulunya adalah surgaku, kini terasa seperti penjara yang dingin dan sepi. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan tentang tawa kami, tentang cinta yang pernah ada,
dan kini semua itu terasa seperti menyiksaku. Aku mencoba menghubungi Rio, tapi panggilanku tidak dijawab, pesanku tidak dibalas. Aku merasa seperti sendirian di dunia ini, terisolasi dari segalanya. Bagaimana mungkin seorang suami bisa meninggalkan istrinya begitu saja setelah pengkhianatan sebesar ini? Bagaimana mungkin dia tidak punya sedikit pun rasa bersalah? Jilbabku yang selalu kukenakan dengan bangga, kini terasa berat dan membebani. Aku merasa malu pada diriku sendiri, malu pada Allah, dan malu pada masyarakat desa yang mungkin sudah tahu tentang aib rumah tanggaku. Sebagai seorang wanita berhijab yang selalu berusaha menjaga kehormatan diri dan keluarga, beban ini terasa sangat berat. Apa kata tetangga? Apa kata orang tuaku nanti? Pikiran-pikiran itu terus menghantuiku, menambah pedih luka di hati. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku menyerah? Haruskah aku mempertahankan pernikahan ini? Meskipun hatiku sudah hancur berkeping-keping, aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah tangga. Menyapu, mengepel, memasak, semua kulakukan dengan tangan gemetar dan mata yang terus berlinang air mata. Makanan yang kusiapkan terasa hambar di lidahku, nafsu makanku hilang sama sekali. Tubuhku terasa lemas, dan kepalaku sering pusing. Aku tahu aku tidak bisa terus-menerus seperti ini, tapi rasanya terlalu sulit untuk bangkit. Suatu sore, Ibu Sumi, tetangga depan rumah, mengetuk pintu. Aku mencoba menyembunyikan wajahku yang sembab, tapi Bu Sumi sudah melihatnya. Dia menatapku dengan tatapan prihatin. "Nurul, kamu baik-baik saja, Nak? Kenapa Mas Rio tidak terlihat beberapa hari ini?" tanyanya lembut. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku langsung menangis terseduh-seduh, menceritakan semua yang terjadi padaku. Dari insiden air kobokan, perubahan sikap Rio, sampai penemuan foto-foto dan konfrontasi yang menyakitkan. Bu Sumi mendengarkan dengan sabar, sesekali mengelus punggungku. Dia tidak menghakimi, hanya memberikan pelukan hangat yang sangat kubutuhkan. "Sabar ya, Nak. Semua ini pasti ada hikmahnya," katanya. "Wanita memang harus kuat. Kamu tidak sendirian. Ada Allah, dan ada kami semua yang menyayangimu." Kata-kata Bu Sumi sedikit meredakan bebanku. Aku merasa sedikit lega bisa mencurahkan isi hatiku kepada seseorang. Namun, dilema itu tetap ada. Apa yang harus kulakukan sekarang? Meninggalkan Rio? Tapi bagaimana dengan statusku sebagai seorang istri? Bagaimana dengan nama baik keluargaku? Di sisi lain, bagaimana aku bisa hidup berdampingan dengan seorang pria yang telah menghancurkan kepercayaanku begitu dalam? Rasa sakit dan dilema ini terus menggerogoti pikiranku. Aku mulai memikirkan kembali semua tanda-tanda yang kulewatkan. Tatapan mata Rio yang hambar, bisikan tetangga, kalung yang diberikannya, semuanya kini terasa jelas. Dia tidak hanya berselingkuh, tapi juga memperlakukanku dengan begitu rendah, seolah aku tidak punya harga diri. Insiden air kobokan itu, yang awalnya terasa seperti keanehan semata, kini bagaikan puncak gunung es dari perlakuan kasarnya terhadapku. Malam itu, aku sholat istikharah, memohon petunjuk kepada Allah. Aku tidak ingin mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk diriku, untuk agamaku, dan untuk masa depanku. Meskipun tubuhku masih lemas dan hatiku remuk, aku tahu aku harus bangkit. Aku harus menemukan kekuatan di tengah keterpurukan ini. Kekuatan untuk menghadapi kenyataan, dan kekuatan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam hidupku yang baru. Setelah malam-malam yang penuh air mata dan kegelisahan, aku memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi dalam kesedihan. Aku harus mencari solusi, mencari jalan keluar dari lubang hitam yang menyeretku. Langkah pertama yang kulakukan adalah mengunjungi ibu, yang tinggal di desa sebelah. Aku tahu ibu akan sangat terpukul mendengar kabar ini, tapi aku tidak bisa lagi memikul beban ini sendirian. Aku tiba di rumah ibu dengan wajah sembab dan hati yang hancur.
Ibu langsung tahu ada yang tidak beres begitu melihatku. Dia memelukku erat, dan aku kembali menangis terseduh-seduh di pelukannya. Aku menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir, tanpa ada yang kututupi. Ibu mendengarkan dengan tenang, sesekali mengelus rambutku yang tertutup jilbab. "Nurul, anakku," kata ibu setelah aku selesai bercerita, suaranya lembut namun tegas. "Sakit memang, tapi kamu harus kuat. Jangan biarkan kesedihan ini menguasaimu. Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya." Kata-kata ibu seperti oase di tengah gurun hatiku yang kering. Ibu menasihatiku dengan bijak. Dia mengingatkanku bahwa sebagai seorang muslimah, aku harus selalu menjaga kehormatan diri. Jika memang Rio sudah tidak bisa mempertahankan pernikahan ini, maka kamu punya hak untuk menentukan pilihanmu sendiri, ujarnya. Jangan pernah takut untuk mengambil keputusan yang benar, meskipun itu sulit. Setelah berbicara panjang lebar dengan ibu, aku merasa sedikit lebih lega. Ibu menyarankan agar aku mencari nasihat dari Pak Kiai di desa kami. Beliau adalah sosok yang dihormati, bijaksana, dan sering memberikan bimbingan spiritual kepada masyarakat. Aku setuju. Aku butuh bimbingan dari sisi agama, agar keputusanku nanti tidak salah langkah. Keesokan harinya, ditemani Ibu Sumi, aku memberanikan diri menemui Pak Kiai. Aku menceritakan semua masalahku, termasuk insiden air kobokan yang terasa sangat merendahkan itu. Pak Kiai mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk. "Nak Nurul," katanya setelah aku selesai bercerita, suaranya menenangkan. "Dalam Islam, seorang suami wajib menjaga istrinya, baik kehormatan maupun perasaannya. Perlakuan Rio terhadapmu, terutama menyiram air kobokan itu, jelas merupakan bentuk penistaan dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Apalagi jika disertai dengan perselingkuhan." Pak Kiai menjelaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, aku memiliki hak untuk menuntut keadilan. Dia menyarankan agar aku mencoba bicara sekali lagi dengan Rio, meminta kejujuran dan kepastian darinya. Jika Rio tetap tidak berubah dan tidak menunjukkan penyesalan, maka perceraian bisa menjadi jalan keluar yang sah dan dibenarkan dalam syariat Islam, demi menjaga keselamatan jiwaku dan kehormatanku. Nasihat dari ibu dan Pak Kiai memberiku kekuatan baru. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku memiliki dukungan dari orang-orang terdekat, dan aku memiliki panduan dari agama. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Aku harus bangkit, demi diriku sendiri. Aku juga mulai merenungkan kembali diriku. Selama ini, aku terlalu bergantung pada Rio, terlalu memusatkan kebahagiaanku padanya. Sekarang aku tahu, kebahagiaan sejati harus datang dari dalam diriku sendiri, dari keyakinanku pada Allah, dan dari kemampuanku untuk berdiri tegak menghadapi badai. Jilbab yang kukenakan kini bukan lagi beban, melainkan pengingat akan kekuatan imanku, akan identitasku sebagai seorang muslimah yang berhak mendapatkan kebaikan. Meskipun rasa sakit itu masih ada, dan mungkin akan selalu ada, namun aku mulai melihat secercah harapan. Aku mulai bisa makan lagi, meskipun sedikit demi sedikit. Aku mulai bisa tersenyum lagi, meskipun senyum itu belum sepenuhnya cerah. Aku mulai merencanakan langkah selanjutnya, tidak lagi meratap dalam kegelapan. Aku akan menghadapi Rio dan Mawar jika perlu. Aku tidak akan lagi bersembunyi. Aku akan berjuang untuk kehidupanku yang layak. Setelah mendapat kekuatan dari ibu dan Pak Kiai, aku merasa lebih siap untuk menghadapi kenyataan. Langkah selanjutnya yang harus kulakukan adalah menghadapi Mawar, wanita yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Aku tahu ini akan menjadi hal yang sangat sulit dan mungkin menyakitkan, tapi aku perlu kejelasan. Aku perlu tahu seberapa jauh ia terlibat, dan apakah ia tahu bahwa Rio adalah suami orang. Aku bertanya kepada Bu Dewi, pemilik toko bunga, tentang alamat Mawar. Bu Dewi sempat ragu. Namun setelah aku menjelaskan bahwa aku hanya ingin bicara baik-baik dan mencari kejelasan,
dia akhirnya memberitahuku. Mawar ternyata tinggal di sebuah rumah di pinggir kota kecamatan, tidak terlalu jauh dari toko bunga. Dengan hati berdebar kencang, aku berangkat ke alamat itu. Sepanjang perjalanan, aku membayangkan berbagai skenario. Apakah Mawar akan mengelak? Apakah dia akan menantangku? Atau apakah dia akan menunjukkan penyesalan? Aku berusaha menyiapkan mental untuk segala kemungkinan. Jilbabku kukenakan dengan rapi, berusaha menunjukkan bahwa aku datang sebagai istri yang bermartabat, bukan wanita yang hancur. Ketika aku sampai di depan rumah Mawar, jantungku berdegup semakin kencang. Rumahnya tampak modern, dengan taman kecil yang terawat. Aku mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dan muncullah Mawar. Dia tampak terkejut melihatku. Wajahnya yang cantik langsung berubah pucat. Dia mengenakan jilbab yang sama modernnya dengan yang kulihat di foto. Dan ya, cincin berinisial S itu melingkar di jari manisnya. "Nurul, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya tergagap. "Aku istri Rio," kataku langsung, tanpa basa-basi. Aku melihat matanya membelalak kaget, dan ia melangkah mundur. "Aku datang untuk bicara padamu, Mawar. Aku ingin tahu apa yang terjadi di antara kalian." Mawar memintaku masuk. Suasana di dalam rumahnya terasa tegang dan canggung. Dia menyilaiku duduk, tapi kami berdua sama-sama canggung. Aku memulai percakapan dengan tenang, menceritakan bagaimana aku menemukan bukti perselingkuhan mereka. "Aku tahu kau dan Rio punya hubungan," kataku, mencoba menjaga nada suaraku tetap datar. "Aku sudah melihat foto-foto kalian, dan aku sudah bicara dengan beberapa orang yang melihat kalian bersama. Aku hanya ingin tahu, apakah kau tahu kalau Rio sudah punya istri? Apakah kau tahu dia punya rumah tangga?" Mawar menunduk, tidak berani menatap mataku. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya, air mata mulai menggenang di matanya. Aku minta maaf, Nurul," katanya lirih. "Awalnya aku tidak tahu. Rio bilang dia sudah bercerai dari istrinya, atau sedang dalam proses perceraian. Dia bilang dia kesepian, dan butuh seseorang." Pengakuan itu bagai pisau yang berbalik menusukku. Jadi, Rio bahkan membohongi Mawar tentang statusnya? Atau ini hanya alasan Mawar untuk membenarkan perbuatannya? Aku tidak tahu mana yang harus kupercaya. "Dia berbohong," kataku dingin. "Kami masih suami istri yang sah. Kami menikah di mata agama dan hukum." Mawar menangis. "Aku sungguh tidak tahu, Nurul. Rio sangat meyakinkanku. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Dia selalu mengatakan bahwa dia mencintaiku, dan dia ingin hidup bersamaku." "Lalu, bagaimana dengan cincin ini?" tanyaku, menunjuk cincin di jarinya. "Dia memberikannya padamu, bersama dengan kalung yang dia berikan padaku." Mawar mengangguk. "Ya, dia memberikan cincin ini sebagai tanda bahwa dia serius denganku. Dan kalung itu, dia bilang itu adalah hadiah untukku. Tapi aku tidak suka modelnya, jadi dia bilang dia akan memberikannya pada ibunya." Aku terdiam, mencerna informasi ini. Jadi, kalung yang kuberikan Rio itu sebenarnya untuk Mawar, dan ia hanya memberikannya padaku karena Mawar tidak menyukainya? Rasa sakit itu semakin dalam. Rio memperlakukanku seperti pilihan kedua, bahkan lebih buruk, seperti tempat pembuangan barang yang tidak diinginkan. Harga diriku diinjak-injak begitu rupa. "Kau tahu, Mas Rio bahkan menyiramku dengan air kobokan," kataku, suaraku bergetar menahan tangis. Mawar membelalakan mata, tampak terkejut. Dia melakukan itu?" "Ya, mungkin karena dia sudah muak denganku. Karena dia sudah punya dirimu," jawabku getir. "Aku datang ke sini bukan untuk menghakimimu sepenuhnya, Mawar. Aku hanya ingin kau tahu kebenarannya. Aku ingin kau tahu bahwa Rio berbohong kepadamu, sama seperti dia berbohong kepadaku.
Dan aku ingin kau berpikir jernih tentang hubungan kalian. Mawar terdiam, menatapku dengan tatapan kosong. Aku melihat penyesalan di matanya, atau setidaknya rasa bersalah. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar tidak tahu, atau hanya berpura-pura. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah mendapatkan kejelasan yang kubutuhkan. Aku sudah menghadapi wanita itu, dan aku sudah mendapatkan lebih banyak detail tentang pengkhianatan Rio. Pukulan ini memang menyakitkan, tapi ini juga memberiku kekuatan untuk melangkah maju. Setelah pertemuan dengan Mawar, meskipun hatiku terasa remuk redam, ada sedikit kelegaan karena aku sudah tahu kebenaran yang utuh. Informasi bahwa Rio bahkan berbohong kepada Mawar tentang statusnya membuatku semakin yakin bahwa dia adalah pria yang tidak bisa kupercaya lagi. Aku pulang ke rumah dengan langkah gontai, namun pikiran yang lebih jernih. Kini saatnya untuk mengambil keputusan besar dalam hidupku. Rio akhirnya kembali ke rumah setelah beberapa hari menghilang. Dia tampak lesu, tapi tetap menjaga jarak. Aku memutuskan untuk bicara dengannya lagi, kali ini bukan untuk berdebat, melainkan untuk menegaskan keputusanku. Aku duduk di hadapannya, jilbabku kukenakan rapi, seperti seorang wanita yang sudah bulat tekadnya. "Mas, aku sudah tahu semuanya," kataku tenang. "Aku sudah menemui Mawar." Wajah Rio langsung berubah pucat pasi. Dia tidak menyangka aku akan sejauh itu. Kau menemuinya?" "Ya." Dan dia menceritakan semuanya. Tentang bagaimana kau membohonginya, tentang cincin itu, tentang bagaimana kau memperlakukanku. "Aku sudah tidak bisa lagi mempercayaimu, Mas." Rio mencoba membela diri. "Nurul, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kau kira. Aku bisa jelaskan." "Tidak perlu ada yang dijelaskan lagi, Mas," potongku. "Semuanya sudah jelas. Aku tidak ingin terus-menerus hidup dalam kebohongan. Aku tidak bisa hidup dengan pria yang tidak menghargaiku, yang memperlakukanku seperti sampah, bahkan menyiramku dengan air kobokan itu." Aku melihat matanya sedikit bergetar saat aku menyebutkan insiden air kobokan. Mungkin ia teringat kejadian itu. Mungkin ia merasa sedikit bersalah. Tapi penyesalan itu tidak cukup. Luka di hatiku sudah terlalu dalam. "Aku sudah memikirkannya baik-baik, Mas," kataku, suaraku mantap. "Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini." Rio menatapku dengan mata melotot. "Apa maksudmu, Nurul? Kau ingin bercerai?" "Ya," jawabku tegas, meskipun hatiku sakit saat mengucapkannya. "Aku ingin berpisah. Aku ingin mengakhiri semua ini. Aku berhak mendapatkan kebahagiaan, Mas, bukan hanya rasa sakit dan pengkhianatan." Rio mencoba membujukku, mencoba merayu. Dia mengatakan bahwa dia menyesal, bahwa dia akan berubah, bahwa dia akan meninggalkan Mawar. Tapi aku tahu itu hanya omong kosong. Aku sudah melihat kebohongan di matanya terlalu sering. Aku sudah terlalu sering terluka oleh janji-janji palsunya. "Sudah terlambat, Mas," kataku. "Kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, sulit untuk kembali seperti semula. Aku tidak bisa lagi hidup berdampingan dengan ketakutan dan kecurigaan." Aku menceritakan keputusanku kepada Ibu dan Pak Kiai. Mereka berdua mendukung penuh. Pak Kiai bahkan menyarankanku untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Aku tahu, proses ini tidak akan mudah. Akan ada banyak pandangan mata dari tetangga, akan ada bisikan-bisikan lagi. Tapi aku sudah tidak peduli. Harga diriku lebih penting daripada pandangan orang lain yang tidak tahu apa yang kurasakan. Keputusan ini adalah keputusan terberat dalam hidupku. 7 tahun pernikahan, mimpi-mimpi yang kami bangun bersama, semuanya harus berakhir. Tapi aku tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diriku. Aku tidak bisa terus-menerus menenggelamkan diri dalam kesedihan dan rasa sakit. Aku harus bangkit,
Demi diriku sendiri, demi masa depanku. Masyarakat desa mulai mendengar kabar ini. Ada yang bersimpati, ada yang bergosip, ada pula yang mencibir. Tapi aku membiarkannya. Aku hanya fokus pada langkah-langkah yang harus kuambil. Aku mulai mengurus berkas-berkas yang diperlukan untuk gugatan cerai. Setiap lembar kertas yang kutandatangani adalah langkah kecil menuju kebebasanku. Meskipun tangis itu masih sering datang di malam hari, namun kini aku menangis dengan harapan, bukan lagi keputusasaan. Aku tahu, di balik badai ini, akan ada pelangi yang menantiku. Aku akan memulai hidup yang baru, hidup yang lebih baik, tanpa bayang-bayang pengkhianatan dan rasa sakit. Aku, Nurul, wanita berhijab ini, akan bangkit dan membuktikan bahwa aku kuat. Lebih kuat dari apapun yang Rio lakukan padaku. Proses perceraian tidaklah mudah, baik secara emosional maupun secara hukum. Setiap kali harus berhadapan dengan Rio di pengadilan agama, hatiku terasa perih. Dia masih mencoba membujukku, meminta maaf, bahkan sesekali menyalahkanku atas keputusanku ini. Tapi aku sudah teguh. Aku sudah tidak lagi melihat pria yang kucintai dulu di dalam dirinya. Yang kulihat hanyalah bayangan seorang pengkhianat. Dukungan dari Ibu Sumi, dan Pak Kiai menjadi penopang utamaku selama masa-masa sulit ini. Mereka selalu ada, mendengarkan keluh kesahku, dan memberiku semangat. Aku juga menemukan kekuatan dari dalam diriku sendiri, dari keyakinanku pada Allah. Setiap kali merasa lemah, aku akan menunaikan sholat, mengadu kepadanya, dan memohon kekuatan. Jilbab yang kukenakan kini terasa ringan, karena ia bukan lagi beban, melainkan perisai yang melindungiku dari kejatuhan. Akhirnya, putusan pengadilan jatuh. Aku dan Rio resmi bercerai. Kata janda mungkin akan melekat padaku, dan pandangan masyarakat mungkin akan berbeda. Tapi aku memilih untuk tidak peduli. Aku memilih kebebasanku, kebahagiaanku, dan harga diriku. Lebih baik menjadi janda yang damai daripada istri yang terus-menerus terluka. Setelah perceraian, aku memutuskan untuk tidak berlama-lama di rumah Rio. Aku kembali ke rumah orang tuaku di desa sebelah. Meskipun desa itu tidak terlalu jauh dari Mekarsari, namun rasanya seperti pindah ke dunia yang sama sekali baru. Dunia di mana aku bisa memulai lagi dari nol, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Aku mulai mengisi hariku dengan kegiatan yang bermanfaat. Aku belajar menjahit, sesuatu yang sudah lama ingin kulakukan tapi tidak pernah punya waktu. Aku juga ikut pengajian rutin di masjid desa, memperdalam ilmu agama, dan menemukan ketenangan dalam setiap ceramah yang kudengar. Ibu Sumi sering mengunjungiku, membawa oleh-oleh dan cerita-cerita baru dari Mekarsari. Dia bercerita bahwa Rio tampak menyesal setelah perceraian kami, dan Mawar pun akhirnya meninggalkannya karena merasa dibohongi. Aku hanya mendengarkan, tanpa merasakan emosi berarti. Luka itu masih ada, tapi sudah tidak terlalu perih. Aku juga mulai berani membuka diri. Aku sering berbincang dengan tetangga-tetangga baru, berbagi cerita, dan menemukan tawa lagi. Aku tidak lagi merasa malu dengan statusku. Aku adalah Nurul, seorang wanita berhijab yang kuat, yang telah melewati badai besar dalam hidupnya dan berhasil keluar dengan kepala tegak. Beberapa bulan berlalu, hidupku mulai tertata rapi. Aku bisa menjahit pakaian sendiri, bahkan mulai menerima pesanan jahitan dari tetangga. Uang yang kudapatkan kusebarkan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya kutabung. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Aku mandiri, dan itu adalah perasaan yang luar biasa. Suatu pagi, saat aku sedang menyiram bunga di halaman rumah, aku teringat kembali insiden air kobokan itu. Dulu, insiden itu adalah awal dari kehancuran. Tapi sekarang, aku melihatnya sebagai titik balik. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah, dan aku harus mencari tahu. Meskipun menyakitkan, itu adalah awal dari perjalananku menuju penemuan diri dan kekuatan sejatiku.
Aku tersenyum. Senyum yang tulus, tanpa beban, tanpa kepura-puraan. Air mata yang dulu membanjiri pipiku kini terganti oleh embun pagi yang menyejukkan. Aku memandang ke arah matahari terbit, merasakan kehangatan sinarnya membasuh wajahku. Hidup memang penuh dengan cobaan, tapi setiap cobaan pasti akan berlalu, meninggalkan pelajaran berharga. Aku adalah Nurul, dan ini adalah awal yang baru bagiku. Aku akan terus melangkah, dengan keyakinan penuh pada Allah, dan dengan hati yang dipenuhi harapan. Kisahku mungkin viral di desa, mungkin menjadi pelajaran bagi banyak orang. Tapi bagiku, ini adalah kisah tentang bagaimana aku menemukan diriku kembali, setelah sempat hancur oleh pengkhianatan. Aku adalah bukti bahwa seorang wanita bisa bangkit, sekuat apapun badai yang menerpanya.